Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Danita, NIM 2303214. Saya kelas 6A. Ini MK Ekonomi Syariah. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Materi ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan manusia. Karena sejak bangun tidur, bahkan sampai tidur lagi pun, hampir semua aktivitas kembali berkaitan dengan harta dan kepemilikan. Ketika seseorang makan, memakai pakaian, menggunakan kendaraan, tinggal di rumah, membeli kebutuhan sehari-hari, bekerja, menabung, bahkan menggunakan telepon genggam serta internet pun, semua berhubungan dengan bagaimana manusia memperoleh, menggunakan, dan mengelola harta. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang menjadikan harta sebagai ukuran keberhasilan hidup. Seseorang sering dianggap sukses ketika memiliki rumah besar, kendaraan yang mewah, usaha yang berkembang, dan penghasilan yang tinggi. Akibatnya, tidak sedikit manusia rela bekerja tanpa mengenang waktu. Bahkan, terkadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ada yang melakukan penipuan, korupsi, suap, dan riba. Bahkan sampai merugikan orang lain demi untuk mengejar harta dan keuntungan di dunia. Padahal dalam Islam, harta bukan hanya sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau simbol kemewahan. Islam Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dengan cara halal, digunakan dengan benar, dan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam, bukan hanya jumlah harta yang penting, tetapi bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan harta tersebut juga sangat diperhatikan. Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses dan bahkan sahabat Nabi yang memiliki kekayaan melimpah. Namun, kekayaan tersebut tidak membuat mereka sombong ataupun melupakan orang lain. Mereka menggunakan hartanya untuk membantu masyarakat, menolong fakir miskin, membantu usaha yang bermanfaat, dan mendukung perjuangan Islam. Karena itu Islam mengajarkan keseimbangan dalam mengembangkan harta, memandang harta, manusia diperbolehkan bekerja keras, berdagang, membuka usaha, bertani, berinvestasi, dan mengembangkan kekayaan. Tapi semuanya harus tetap berada dalam batas-batas syariat Islam agar tidak menimbulkan kerugian, keadilan, atau ketidakadilan maupun kesenjangan sosial di masyarakat. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana Islam memandang harta dan kepemilikan, apa saja unsur hak milik dalam ekonomi syariah, serta bagaimana sebab-sebab seseorang dapat memiliki harta menurut Islam. Dengan memahami konsep ini, diharapkan manusia tidak hanya mengejar dan tidak hanya memahami konsep ini, eh, tetapi juga mampu menjadikan harta sebagai sarana untuk beribadah, harta sebagai sarana untuk beribadah, membantu sesama, dan memperoleh keberkahan hidup. Yang pertama itu kita masuk ke materi pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, harta dikenal dengan istilah ma'al
Harta berarti segala sesuatu yang memiliki nilai dapat dimanfaatkan, disimpan, dimiliki, dan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, harta tidak hanya berupa uang atau emas saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia. Contohnya itu rumah, tanah, kendaraan, sawah, kebun, hewan ternak, hasil pertanian, dan makanan serta alat elektronik, usaha, saham saham syariah, bahkan karya tulis dan hak cipta juga termasuk ke dalam harta. Semua itu termasuk harta apabila memiliki nilai dan manfaat. Namun, konsep harta dalam Islam berbeda dengan pandangan manusia pada umumnya. Banyak orang yang menganggap bahwa harta adalah milik pribadi sepenuhnya, sehingga bebas digunakan sesuka hati. Sedangkan dalam Islam, seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan harta tersebut dengan baik. Artinya, manusia tidak boleh sombong terhadap harta yang dimilikinya, karena semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat bisa diambil kembali kapan saja. Karena itulah Islam mengajarkan agar manusia tidak terlalu mencintai harta secara berlebihan, sehingga melupakan ibadah, keluarga, maupun kepedulian terhadap sesama. Dalam Islam, harta memiliki fungsi yang sangat luas. Harta bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Fungsi sosial artinya itu harta harus diberikan, memberi manfaat bagi orang lain, dan membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan fungsi daripada sosial adalah harta harus fungsi dari spiritual berarti penggunaan harta harus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan sesuai aturan agama. Contohnya itu seseorang yang memiliki banyak harta dianjurkan membantu orang miskin, membayar zakat, memberi sedekah, membangun fasilitas umum, membangun pendidikan anak yatim, mendukung usaha kecil masyarakat, dan membantu orang yang sedang kesulitan ekonomi. Dengan begitu, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Islam juga sangat memperhatikan cara memperoleh harta. Harta yang diperoleh dengan baik secara halal akan membawa keberkahan dan ketenangan hidup. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara haram, walaupun jumlahnya banyak, justru dapat membawa masalah dalam kehidupannya. Contohnya itu seseorang yang memperoleh uang dari hasil korupsi. Meskipun terlihat kaya dan memiliki banyak harta, tapi hidupnya sering dipenuhi dengan rasa takut, tidak tenang, dan jauh dari keberkahan. Berbeda dengan pedagang kecil yang memperoleh penghasilan sederhana tetapi halal dan jujur. Kehidupannya bisa terasa lebih damai dan penuh rasa bersyukur. Islam juga mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu berlebihan dalam menggunakan harta. Gaya hidup mewah, boros, dan poya-poya sangat tidak dianjurkan karena membuat manusia lupa diri dan tidak peduli terhadap keadaan orang lain. Contohnya, seseorang membeli barang mahal demi gengsi atau ingin dipuji orang lain, padahal barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Sikap seperti ini termasuk perilaku mubazir yang tidak disukai dalam Islam. Sebaliknya,
Islam mengajarkan hidup sederhana, bersyukur, dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin, tetapi menggunakan harta secara bijak dan tidak berlebihan. Selanjutnya itu masuk pemaparan yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, hak milik memiliki beberapa unsur penting yang menjadi dasar dalam kepemilikan harta agar harta tadi tidak terjadi ketidakadilan dan perselisihan di masyarakat. Yang pertama itu adanya pemilik yang sah. Unsur pertama dalam hak milik menurut ekonomi syariah adalah adanya pemilik yang sah. Dalam Islam, seseorang dianggap memiliki sesuatu harta yang diperoleh melalui cara yang halal, jelas asal-usulnya, dan tidak melanggar aturan, serta yang dianggap sah seseorang memiliki harta tersebut apabila harta tersebut diperoleh melalui dengan cara halal, jelas asal-usulnya, dan tidak melanggar aturan syariah. Jadi, kepemilikan dalam Islam bukan hanya sekedar seseorang menguasai suatu barang, tetapi juga harus dipastikan bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Eh, Islam juga menghargai hak kepemilikan pribadi karena setiap manusia memiliki hak untuk bekerja, berusaha, dan menikmati hasil usahanya sendiri. Seseorang yang bekerja keras mencari nafkah secara halal tentu berhak memiliki dan menggunakan hasil dari kerjaannya tersebut. Karena itu, Islam melarang tindakan mengambil hak orang lain secara paksa, mencuri, merampas, menipu, maupun menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Contohnya, seseorang bekerja selama bertahun-tahun untuk membeli rumah dan hasil gajinya sendiri. Rumah tersebut dibeli secara sah, memiliki surat kepemilikan yang jelas, dan diperoleh tanpa merugikan orang lain. Maka rumah tersebut menjadi hak miliknya dan tidak boleh diambil, ditempati, atau digunakan oleh orang lain tanpa izin dari dirinya. Jika ada orang lain yang mengambil atau menguasai rumah tersebut secara paksa, maka perbuatan itu termasuk kezoliman dan melanggar ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, penghormatan terhadap hak milik sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Bayangkan, jika manusia bebas mengambil barang milik orang lain tanpa peraturan, maka kehidupan masyarakat akan penuh dengan konflik dan ketidakadilan. Karena itu, Islam memberikan perlindungan terhadap hak milik agar manusia dapat hidup dengan aman dan tenang. Walaupun Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, Islam tetap mengajarkan bahwa kepemilikan manusia hanyalah sementara. Pada hakikatnya, seluruh harta di dunia ini tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan dengan baik. Artinya, manusia tidak boleh merasa sombong atau merasa bangga terhadap kekayaan yang dimilikinya. Karena semua itu bisa hilang kapan aja. Contohnya itu orang yang hari ini memiliki usaha besar dan kekayaan melimpah, tetapi karena
Suatu musibah atau bencana alam, semuanya itu mengalami kerugian, bahkan mengalami kebangkrutan. Hal ini mengajarkan bahwa manusia sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap harta. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia menggunakan harta dengan penuh rasa bersyukur, tidak berlebihan, dan tetap peduli terhadap orang lain. Selain itu, kepemilikan dalam Islam juga mengandung tanggung jawab sosial. Seseorang yang memiliki banyak harta tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Dalam setiap harta terdapat hak orang lain seperti zakat, sedekah, dan bantuan sosial bagi orang yang membutuhkan. Dengan begitu, kepemilikan dalam Islam bukan hanya memberikan hak kepada pemilik, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab dan kepedulian sosial. Selanjutnya itu adanya objek atau harta yang halal. Unsur kedua dalam hak milik ekonomi syariah adalah adanya objek atau harta yang halal. Dalam Islam, tidak semua benda yang boleh dimiliki, digunakan, ataupun diperjualbelikan. Harta yang diakui dalam Islam harus berupa sesuatu yang halal, suci, bermanfaat, dan tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memiliki harta dari sisi keuntungan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan nih nilai moral, juga ada kesehatannya, terus tuh keamanannya, dan kemaslahatan masyarakat. Jadi walaupun suatu barang memiliki harga mahal dan menghasilkan keuntungan yang besar, jika barang tersebut haram dan merusak kehidupan manusia, maka Islam tidak membenarkan kepemilikannya itu. Contohnya kayak rumah. Rumah sudah dibangun besar-besar, tapi dengan eh, hasil dari yang tidak baik itu juga tidak maksudnya tidak disahkan dalam Islam atau tidak halal dalam Islam. Kedua itu kendaraan. Kendaraan juga seperti itu. Makanan halal juga, pakaian juga, tanah juga termasuk. Terus hasil pertanian juga usaha yang halal. Tidak semua usaha itu eh, dapat kita katakan halal. Bahkan orang yang menjual orang yang menjual miras itu sudah dikatakan tidak halal. Yang halal itu seperti pedagang yang mengikuti syariat Islam. Terus ada hewan ternak, juga alat pendidikan, dan usaha perdagangan yang baik. Semua itu diperoleh untuk dimiliki karena memiliki sifat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, benda seperti narkoba, minuman keras, alat perjudian, barang hasil pencurian, maupun usaha yang digunakan untuk kemaksiatan tidak dianggap sebagai harta yang sah dalam Islam. Walaupun mungkin menghasilkan keuntungan besar, dalam Islam melarang kepemilikan terhadap benda-benda tersebut seperti minuman keras, narkotika, alat perjudian, atau hasil barang pencurian itu. Karena dapat merusak moral, kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya itu seperti seseorang yang menjual narkoba. Mungkin eh, memperoleh keuntungan yang besar dalam beberapa waktu yang singkat, tetapi usaha tersebut merusak kehidupan banyak orang, menghancurkan masa depan generasi yang akan datang dan generasi yang masih masih muda.
dan menimbulkan berbagai tindakan kriminal seperti gara-gara narkoba otak kita tuh langsung ngeblank dan semua kita benarkan seperti mencuri, seperti merampok, seperti jambret, semua dihalalkan. Itu udah termasuk tindakan kriminal. Karena itu, keuntungan dari usaha seperti ini tidak dianggap halal dalam Islam. Begitu juga dengan usaha minuman keras ataupun perjudian. Walaupun secara bisnis bisa menghasilkan uang yang banyak, tetapi dampaknya sangat buruk bagi masyarakat, seperti munculnya kekerasan. Eh, Kekerasan itu contohnya, eh, contohnya itu seperti tawuran. Terus munculnya kemiskinan gara-gara perjudian, uangnya diputar di situ-situ aja. Terus gara-gara itu dia eh, jual ini, jual itu, jadinya miskin, nggak punya apa-apa. Terus tuh rusaknya rumah tangga, gara-gara dia rumah tangganya tuh udah nggak harmonis, gara-gara dia berjudi, dia minum-minum, dia gara-gara minum itu dia sering mukul istrinya. Itu udah termasuk kerusakan rumah tangga. Terus ada juga hingga meningkatnya kriminalisasi kayak pembunuhan. Islam melarang hal-hal tersebut karena Islam ingin menjaga kehidupan manusia agar tetap sehat, aman, dan bermoral yang baik. Islam juga mengajarkan bahwa harta yang halal akan membawa keberkahan dalam hidup. Keberkahan bukan hanya berarti banyaknya harta, tetapi bagaimana harta tersebut memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan manfaat bagi kehidupan. Kadang ada orang yang penghasilannya itu tidak terlalu besar, tetapi kehidupannya tuh terasa cukup, keluarganya harmonis dan hatinya pun tenang karena rezeki yang diperolehnya itu halal, tidak haram seperti yang mencuri dan kriminalisasi tadi. Sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak uang, tetapi hidupnya tuh dipenuhi dengan masalah karena harta yang dimilikinya itu berasal dari jalan yang tidak halal atau dari jalan yang haram. Selain itu, konsep harta halal juga mengajarkan umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, usaha, maupun sumber penghasilan lainnya. Di era modern sekarang, banyak peluang usaha yang terlihat menguntungkan, tetapi belum tentu sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, karena itu seorang muslim harus mampu membedakan mana yang usaha yang halal dan mana usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terus di sini ada cara memperoleh harta yang halal. Dalam ekonomi syariah, bukan hanya jenis hartanya aja yang harus halal, tetapi cara memperoleh harta tersebut juga harus halal. Dengan dengan syarat sesuai dengan syariat Islam harus benar. Islam sangat menekankan bahwa tujuan yang baik tidak boleh dicapai dengan cara yang salah. Artinya, walaupun seseorang walaupun seseorang ingin memenuhi kebutuhan keluarga atau menjadi kaya, ia harus memperoleh hartanya melalui jalan yang halal dan jujur. Islam memperbolehkan manusia memperoleh harta melalui berbagai cara yang baik seperti bekerja dengan cara yang halal, berdagang, berdagang yang halal seperti jual makanan, jual minuman, terus bertani. Terus
seperti beternak, menjadi pegawai, terus membuka usaha, terus investasi halal, warisan, hadiah, hibah, dan kerjasama usaha. Semua cara tersebut diperbolehkan selama dilakukan dengan jujur, tidak merugikan orang lain, dan sesuai dengan aturan Islam. Contohnya itu, seorang petani bekerja keras mengolah sawah hingga menghasilkan panen yang baik. Hasil panen tersebut kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan seperti ini termasuk rezeki yang halal karena diperoleh melalui melalui usaha dan kerja keras yang baik. Begitu juga seorang pedagang yang menjual barang dengan jujur, memberikan harga yang wajar dan tidak menipu pembeli agar memperoleh keuntungan yang halal dan penuh keberkahan. Sebaliknya, Islam melarang manusia memperoleh harta melalui cara yang batil. Batil itu seperti korupsi, pencurian, riba, mm, penipuan, perjudian, suap, habis itu monopoli, eksploitasi, dan manipulasi. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena eh, dapat merugikan orang lain dan merusak keadilan dalam kehidupan ekonomi. Contohnya itu seorang pejabat yang melakukan korupsi semakin mendapatkan uang dalam jumlah besar, tetapi uang tersebut berasal dari masyarakat sehingga termasuk harta yang haram. Akibatnya, korupsi, pembangunan menjadi terhambat, rakyat dirugikan, dan kemiskinan semakin meningkat. Begitu juga dengan praktik riba yang memberatkan masyarakat kecil. Dalam sistem riba, seseorang harus membayar tambahan bunga walaupun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini di hal ini bertentangan dengan prinsip prinsip keadilan dalam Islam. Islam juga melarang penipuan dalam perdagangan. Contohnya itu seorang penjual senjata menyembunyikan cacat barang agar pembeli tetap membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Uh, walaupun penjual Walaupun penjual itu memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan tersebut itu tidak halal karena diperoleh dengan cara menipu pembeli tersebut. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam Islam. Dalam mencari rezeki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut bahwa pedagang yang jujur akan bersama orang-orang yang soleh di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa mm, mencari harta selama halal memiliki nilai ibadah yang sangat besar dalam Islam. Lalu kita masuk ke hak memanfaatkan harta. Islam memberikan hak kepada pemilik harta untuk menggunakan dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Seseorang boleh menggunakan harta untuk membeli rumah, untuk membuka usaha, untuk pendidikan sekolah, untuk kesehatan, untuk investasi, untuk kebutuhan keluarga juga bisa, dan kendaraan maupun kegiatan lainnya. Islam memahami bahwa manusia membutuhkan harta untuk menjalani kehidupan yang baik. Karena itu, Islam tidak melarang manusia menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Bahkan, seseorang dianjurkan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Namun, penggunaan harta tetap harus berada dalam batas-batas syariat.
Islam artinya harta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang haram, merusak moral, dan ataupun merugikan masyarakat. Contohnya itu seseorang tidak boleh menggunakan uangnya untuk membuka tempat perjudian atau bisnis minuman keras dan perdagangan narkoba ataupun kegiatan yang merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Islam juga melarang penggunaan harta secara berlebihan atau mubazir. Gaya hidup yang hanya mengejar kemewahan dan pamer kekayaan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Contohnya itu seseorang membeli barang-barang mewah hanya untuk pamer kekayaan, tidak dianjurkan dalam Islam. Dengan demi kegengsian dan ingin dipuji oleh orang lain. Padahal barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh mereka. Tetapi sikap seperti ini dapat membuat manusia menjadi sombong dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Manusia boleh menikmati kekayaannya, tetapi hanya harus sederhana, bersyukur, dan peduli terhadap sesama. Tidak digunakan harta itu untuk berpoya-poya sepenuhnya, tetapi bisa juga digunakan untuk kegiatan lain kayak menggunakan uang tersebut untuk diberikan ke masjid seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bantuan untuk pendidikan seperti beasiswa untuk masyarakat kayak menggunakan BSI BSI Syariah dengan BSI ini dia membuat beasiswa untuk masyarakat seperti Bank Indonesia juga membuat beasiswa untuk pendidikan rakyat-rakyat. Habis itu kegiatan sosial juga seperti galang dana untuk masyarakat yang terkena bencana. Dengan cara ini harta tidak hanya menjadi alat pemuas kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi untuk sarana menciptakan kesejahteraan sosial dan memperoleh keberkahan hidup. Selanjutnya itu kita masuk ke sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Eh, dalam ekonomi syariah, kepentingan harta tidak muncul begitu saja tanpa aturan. Islam telah mengatur bagaimana seseorang dapat memiliki harta secara sah dan halal, ataupun dengan aturan ini dibuat agar manusia memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak merugikan orang lain, dan tetap menjaga keadilan dalam kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, cara memperoleh harta menjadi hal yang sangat penting. Tidak cukup hanya memiliki banyak kekayaan, tetapi juga harus dipastikan bahwa harta tersebut itu berasal dari usaha dan usaha-usaha yang halal dan baik, berbeda dengan pandangan yang membenarkan segala cara demi mendapatkan keuntungan. Islam justru menekankan bahwa proses memperoleh harta harus bersih dari penipuan, riba, korupsi, perjudian maupun em, tindakan zolim lainnya. Sebab harta yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan, sedangkan harta haram justru bisa membawa masalah dalam kehidupan manusia. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa terdapat beberapa sebab yang membuat seseorang dapat memiliki harta secara sah menurut Islam, yaitu satu, bekerja dan berusaha. Sebab
Sebab utama kepemilikan dalam Islam adalah bekerja dan berusaha. Islam sangat menghargai orang-orang yang mau bekerja keras untuk mencari rezeki halal. Bahkan bekerja dalam Islam bukan hanya dianggap sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Islam tidak menyukai sikap malas, hanya bergantung kepada orang lain, tetapi ataupun meminta-minta tanpa alasan yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya itu, orang yang memberi dan bekerja lebih baik daripada orang yang hanya menunggu pemberian dari orang lain. Karena itu, Islam mendorong manusia terus mandiri untuk memanfaatkan kemampuan dan yang dimilikinya untuk mencari nafkah. Bentuk-bentuk pekerjaan dalam Islam sangat luas selama pekerjaan tersebut halal dan tidak merugikan orang lain. Contohnya itu bertani, berdagang, bisa juga menjadi guru, menjadi pegawai swasta, menjadi pegawai pegawai di kementerian, terus itu bisa membuka usaha, bisa juga menjadi nelayan, bisa juga beternak, terus bisa juga menjadi tukang bangunan, pekerjaan yang di bidang kesehatan, juga bisa menjadi supir, pekerjaan di bidang teknologi, hingga usaha jasa lainnya. Semua pekerjaan tersebut diperbolehkan dan dihargai dalam Islam apabila dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Contohnya itu seorang petani yang setiap hari bekerja di sawah sejak pagi hingga ke petang untuk menanam padi. Walaupun pekerjaannya berat dan penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi hasil yang diperoleh menjadi halal dan penuh keberkahan karena berasal dari usaha yang baik dan pekerja keras dengan cara yang jujur. Begitu juga dengan seorang nelayan yang pergi pagi melaut mencari ikan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam Islam, usaha seperti ini sangat dihargai karena dilakukan dengan penuh perjuangan dan tidak merugikan orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Seorang Muslim tidak hanya bekerja asal-asalan, malas-malasan, dan melakukan kecurangan dalam bekerjanya, karena pekerjaan bukan hanya dilihat dilihat manusia, tetapi juga diawasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa mencari rezeki halal memiliki nilai ibadah yang sangat besar. Bahkan seseorang yang bekerja keras demi menafkahi keluarga, termasuk orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada jual beli dan perdagangan. Sebab berikutnya seseorang dapat memiliki harta dalam Islam adalah melalui jual beli dan perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena salah satu aktivitas yang dapat membantu dan memutarkan ekonomi dengan perputaran untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merupakan seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya dan keamanahnya. Karena itu perdagangan dalam Islam bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dalam perdagangan, seseorang memperoleh keuntungan dengan cara membeli barang, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga yang wajar. Nah, keuntungan tersebut menjadi halal
selama transaksi dilakukan secara jujur dan sesuai syariat Islam. Contohnya itu kayak seorang pedagang membeli hasil pertanian dari petani, kemudian menjualnya ke pasar kepada masyarakat. Dari proses tersebut, pedagang memperoleh keuntungan sebagai hasil usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang sangat jelas dalam perdagangan. Seseorang harus berdagang dengan cara: satu, jujur; dua, transparan; tiga, tidak menipu; empat, tidak mengurangi timbangan; lima, tidak menyembunyikan cacat barang; enam, tidak mengambil keuntungan secara zolim. Contohnya itu, jika seorang penjual mengetahui bahwa barang yang dijual memiliki kerusakan, maka ia harus memberitahunya kepada pembeli. Jika penjual menyembunyikan kerusakan tersebut hanya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka hal itu termasuk penipuan dan dilarang dalam Islam. Islam juga melarang praktik monopoli dan penimbunan barang demi menaikkan harga. Contohnya itu, seseorang sengaja menimbun beras ataupun minyak goreng saat barang mulai langka, saat terjadinya bencana, agar harga naik dan tinggi, kemudian menjualnya dengan keuntungan besar, dengan harga yang lebih tinggi lagi. Terus praktek seperti ini dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa eh, keuntungan dalam perdagangan harus diperoleh secara wajar. Mencari keuntungan diperbolehkan, tetapi tidak boleh dengan cara memanfaatkan kesulitan orang lain. Dengan adanya bencana, mereka malah mempersulitkan masyarakat dengan menaikkan harga-harga barang tersebut, sembako tersebut. Karena itu seorang pedagang muslim seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memikirkan manfaat usahanya bagi masyarakat. Dengan kita menjual dengan harga yang tetap atau standar, tidak menaikkan harga tersebut, kita jadi membantu masyarakat yang tidak memiliki tidak memiliki kebutuhan yang cukup. Terus ada warisan. Warisan ini em, sebab kepemilikan berikutnya adalah warisan. Dalam Islam, ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya dapat diwariskan pada ahli waris sesuai aturan syariat Islam. Eh, Islam mengatur masalah warisan dengan sangat rinci agar pembagian harta dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Aturan warisan dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak setiap anggota keluarganya. Contohnya itu anak laki-laki, terus anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, dan ahli waris lainnya memiliki bagian masing-masing sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Dengan adanya peraturan ini, pembagian harta tidak dilakukan berdasarkan keinginan pribadi semata, tetapi mengikuti ketentuan syariat agar lebih adil dan jelas. Contohnya itu ketika seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan rumah, tanah, serta usaha keluarga, maka harta tersebut harus diberikan sesuai aturan warisan Islam agar tidak menimbulkan perselisihan antar persaudaraan. Dalam kehidupan nyata, seringkali masalah warisan menjadi penyebab konflik keluarga karena adanya perebutan harta. Karena itu, Islam mengatur pembagian warisan secara rinci agar hubungan keluarga tetap terjaga dan tidak muncul rasa iri maupun ketidakadilan. Warisan juga menjadi bentuk
kesinambungan ekonomi dalam keluarga. Harta yang diwarisi dapat dimanfaatkan oleh ahli waris untuk melanjutkan kehidupannya, pendidikannya, maupun usaha keluarganya. Selanjutnya itu ada hibah dan hadiah. Dalam ekonomi syariah, seseorang juga dapat memiliki harta melalui hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan hadiah biasanya diberikan sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, atau penghormatan kepada seseorang. Islam sangat menganjurkan hibah dan hadiah karena dapat mempererat hubungan sosial, meningkatkan rasa kasih sayang, dan memperkuat persaudaraan antar manusia. Contohnya itu orang tua memberikan rumah kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang dan bekal kehidupan di masa depannya. Atau seseorang memberikan hadiah kepada sahabatnya sebagai bentuk penghargaan atau perhatian. Dalam kehidupan sehari-hari, hadiah tidak harus berupa barang mahal, bahkan pemberian sederhana yang dilakukan dengan ikhlas tetap memiliki nilai yang besar dalam Islam. Contohnya itu memberikan makanan kepada tetangga, membantu teman-teman yang kesulitan, atau memberikan perlengkapan sekolah kepada anak yatim juga termasuk bentuk pemberian yang dianjurkan dalam Islam. Namun, Islam juga memperingatkan bahwa hibah dan hadiah tidak boleh dijadikan alat untuk suap atau mencari keuntungan yang tidak dibenarkan. Contohnya itu memberikan hadiah kepada pejabat dengan tujuan mendapatkan proyek atau keuntungan pribadi, termasuk pembuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena dapat merusak keadilan dan amanah. Selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya alam. Islam memperbolehkan manusia memperoleh kepemilikan melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam untuk dimanfaatkan manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia diperbolehkan mengelola sawah, perkebunan, menangkap ikan, peternakan, memanfaatkan hasil hutan, dan mengelola sumber daya alam lainnya. Namun, Islam mengajarkan bahwa pengelolaan halam harus dilakukan secara bijak dan harus penuh tanggung jawab. Manusia tidak boleh merusak lingkungan hanya demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Contohnya itu, seseorang membuka usaha perkebunan tetapi tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak membakar lahan secara sembarangan. Atau seseorang nelayan menangkap ikan dengan cara yang aman dan tidak merusak ekosistem laut. Islam sangat menekankan keseimbangan antara pemanfaatan alam dan kelestarian lingkungan. Karena alam bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga harus dijaga untuk generasi berikutnya. Jika manusia merusak alam secara berlebihan demi keuntungan ekonomi, maka dampaknya akan kembali kepada manusia sendiri, seperti contohnya banjir, longsor, pencemaran, dan kerusakan lingkungan lainnya. Selanjutnya itu ada kerjasama usaha. Sebab kepemilikan berikutnya adalah melalui kerjasama usaha. Dalam ekonomi syariah, kerjasama sangat dianjurkan karena dapat membantu manusia saling mendukung dalam menjalankan usaha dan membangun perekonomian bersama. Islam mengenal beberapa bentuk kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, dan bentuk kerjasama bisnis lainnya. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, sedangkan risiko usaha juga ditanggung bersama sesuai aturan akad.
Contohnya itu seseorang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan menjalankan usaha. Di sisi lain, ada orang yang memiliki kemampuan berdagang berdagang tetapi tidak memiliki modal. Keduanya kemudian bekerja sama membuka usaha dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sistem seperti ini dianggap lebih adil karena lebih tidak memberatkan salah satu pihak. Selain itu juga kerjasama usaha dapat memperkuat hubungan sosial dan membantu masyarakat berkembang secara ekonomi. Dalam Islam, kerjasama ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan pribadi, tetapi juga menciptakan manfaat bersama dan memperkuat rasa tolong-menolong dalam masyarakat. Karena itu, masyarakat ekonomi syariah lebih menekankan semangat kerjasama dibandingkan persaingan yang tidak sehat. Dengan cara kerjasama, masyarakat dapat berkembang bersama tanpa harus saling menjatuhkan satu sama lain. Eh, Lalu kita masuk ke penutup. Inti dalam pemaparan hari ini, inti dalam pemaparan kali ini adalah eh, ekonomi syariah itu membahas telah dipelajari kita itu dapat memahami bahwa eh, Islam memiliki aturan yang sangat lengkap dalam mengatur konsep harta dan kepemilikan. Dalam pandangan Islam, harta bukan hanya sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencari kesenjangan dunia, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dimanfaatkan dengan baik, dan dipertanggungjawabkan. Islam juga mengajarkan bahwa manusia diperbolehkan memiliki harta, menjadi kaya, dan membuka usaha, serta juga mengembangkan ekonomi selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Karena itu Islam sangat menghargai orang yang bekerja keras mencari rezeki halal melalui usaha, berdagang, dan pertanian maupun kerja-kerja lainnya yang bermanfaat. Namun di sisi lain, Islam juga memberikan batasan agar manusia tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama untuk hidupnya. Harta tidak boleh membuat manusia menjadi sombong, serakah, maupun melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama manusia, terhadap sesama masyarakat. Dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi seperti zakat, infak, sedekah, maupun bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Terus melalui konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah, Islam ingin menciptakan berbagai kehidupan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Islam tidak ingin kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang sementara masyarakat lain hidup dalam kesulitan. Karena itu, Islam melarang berbagai cara memperoleh harta yang batil seperti riba, korupsi, penipuan, judi, juga pencurian, serta monopoli dan eksploitasi yang dapat merusak keadilan sosial. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus tetap memperhatikan nilai moral, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Seorang Muslim tidak hanya dinilai dari seberapa banyak hartanya, tetapi juga bagaimana cara dia memperoleh dan menggunakan harta tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Terus di era modern pada saat ini, ketika persaingan ekonomi semakin besar dan gaya hidup konsumtif semakin meningkat, pemahaman tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam menjadi sangat penting.
Banyak orang yang mengejar kekayaan tanpa mempedulikan halal dan haramnya, bahkan rela merugikan orang lain demi keuntungan pribadinya sendiri. Padahal harta yang diperbolehkan dengan cara yang tidak benar dan tidak akan membawa ketenangan dalam keberkahan hidupnya. Karena itu, umat Islam, kita harus belajar menjadikan harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu sesama, membangun usaha yang bermanfaat, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan harta yang tidak hanya menjadi sumber keuntungan dunia, tetapi juga menjadi jalan untuk memperoleh pahala dan kebahagiaan kita untuk di akhirat kelak. Terus, semoga melalui pembahasan ini kita dapat lebih memahami eh, kepentingan kepentingan mencari rezeki halal dan menjaga amanah dalam menggunakan harta serta menerapkan nilai-nilai ekonomi yang dimana eh, ser- yang dimana menjaga amanah serta menggunakan harta dengan menjaga amanah dan menetapkan nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai ekonomi syariah lainnya dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan penuh keberkahan. Karena itu umat Islam perlu menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, mulai dari cara nafkah, berdagang, menggunakan uang, terus sehingga, sehingga membantu orang lain dengan begitu harta yang dimiliki tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan dunia, tetapi juga menjadi jalan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan hidup. Juga, Pak, juga banyak masalah sosial yang muncul karena manusia terlalu mencintai dunia, seperti korupsi, penipuan, dan riba, ketidakadilan ekonomi. Padahal jika nilai-nilai ekonomi syariah diterapkan dengan baik, maka kehidupan ekonomi akan menjadi lebih sehat dan jujur dan menenangkan. Eh, Juga dengan caranya kita infak dan sedekah tadi juga dapat menyeimbangkan keseimbangan sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, lebih penuh dengan kasih sayang, dan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga lagi. Semua itu harus kita terapkan dengan cara yang halal, tidak boleh batil. Eh, Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita dalam kehidupan kita juga eh, tentang pentingnya menjaga harta dengan cara yang halal, dan dengan materi ini kita tidak menggunakan cara-cara yang haram lagi seperti yang kita lihat tadi, seperti korupsi, seperti eh, seperti narkoba, habis itu seperti menipu saat berdagang juga. Terus dengan adanya pekerjaan yang halal, kita lebih dijauhkan dari hal-hal buruk itu. Jadi kita tidak terjerumus hal-hal yang seperti itu lagi. Dengan cara itu dan dengan cara menggunakan kepemilikan sebagai sarana untuk
berbuat kebaikan ke sesama keluarga, sesama masyarakat, dan sesama eee, tetangga. Terus dengan itu kita jadi tahu tuh bahwa wasiat-wasiat itu sudah ada aturan sesuai aturan Islamnya. Jadi dengan pemaparan ini juga kita tidak usah iri-irian lagi terhadap saudara kita kalau sudah diberikan wasiat atas yang diberikan dengan aturan-aturan agama Islam. Cukup sekian pemaparan hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.